Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Alfia, mahasiswi psikologi dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang teori kepribadian dari B.F. Skinner. Bruce Frederick Skinner adalah seorang psikolog Amerika, behavioris, penulis, penemu, dan filsuf sosial. Ia lahir di Amerika Serikat pada tanggal 20 Maret 1904. Skinner merupakan seorang profesor psikologi di Universitas Harvard dari tahun 1958 hingga pensiun pada tahun 1974. Inti dari pemikirannya adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan operant conditioning atau cara kerja yang menentukan. Kita masuk ke asumsi dasar B.F. Skinner. Skinner bekerja dengan 3 asumsi dasar, di mana asumsi pertama dan kedua menjadi asumsi psikologi pada umumnya, bahkan menjadi asumsi semua pendekatan ilmiah. Yang pertama, behavior is lawful. Ilmu merupakan usaha untuk menemukan keteraturan, menunjukkan bahwa peristiwa tertentu berhubungan secara teratur dengan peristiwa lain. Yang kedua, behavior can be predicted. Ilmu bukan hanya menjelaskan, tetapi juga meramalkan. Bukan hanya menangani peristiwa masa lalu, tetapi juga masa yang akan datang. Dan yang ketiga, behavior can be controlled. Ilmu dapat melakukan antisipasi dan menentukan sedikit banyak tingkah laku seseorang. Skinner memahami dan mengontrol tingkah laku memakai teknik analisis fungsional tingkah laku, yaitu suatu analisis tingkah laku dalam bentuk hubungan sebab akibat, bagaimana suatu respon muncul mengikuti stimuli atau kondisi tertentu. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas struktur kepribadian dari B.F. Skinner. Skinner tidak tertarik dengan variabel struktural dari kepribadian. Ia lebih tertarik dengan aspek yang berubah-ubah dari kepribadian daripada aspek struktur yang tetap. Unsur kepribadian yang dipandangnya relatif tetap yaitu tingkah laku itu sendiri. Ada 2 klasifikasi tipe tingkah laku. Yang pertama, respondent behavior, yaitu respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus yang secara spesifik berhubungan dengan respon itu. Misalnya respon refleks seperti mengeluarkan air liur ketika melihat makanan, mengelak dari pukulan dengan menundukkan kepala, merasa takut waktu ditanya guru, atau merasa malu waktu dipuji. Yang kedua, operant behavior, yaitu respon yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon itu. Organisme dihadapkan pada berbagai pilihan respon mana yang akan dipakainya untuk menanggapi suatu stimulus, dan pengambilan keputusan itu tergantung pada efeknya terhadap lingkungan atau konsekuensi yang mengikuti respon itu. Selanjutnya kita bahas dinamika kepribadian dari B.F. Skinner. Yang pertama, kepribadian dan belajar. Skinner mengutamakan kepeduliannya mengenai perubahan tingkah laku. Hakikat teori Skinner adalah teori belajar, bagaimana individu menjadi memiliki tingkah laku baru, menjadi lebih terampil, dan menjadi lebih tahu. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah dengan melakukan reinforcement atau penguatan, yaitu suatu strategi kegiatan yang membuat tingkah laku tertentu berpeluang untuk terjadi atau tidak terjadi pada masa yang akan datang. Konsep dasarnya sangat sederhana, yaitu bahwa semua tingkah laku dapat dikontrol oleh konsekuensi atau dampak yang mengikuti tingkah laku itu. Yang kedua, operant conditioning. Operant conditioning ini merupakan salah satu bentuk dasar dari reinforcement. Reinforcer diasosiasikan dengan respon karena respon itu sendiri beroperasi memberi reinforcement. Skinner menyebut respon itu sebagai tingkah laku operan. Tingkah laku operan mungkin belum pernah dimiliki individu, tetapi ketika orang melakukannya, ia mendapat hadiah. Respon operan itu mendapat penguatan, sehingga berpeluang untuk lebih sering terjadi. Skinner melakukan penelitian operant conditioning dengan objek burung merpati. Seekor merpati lapar dimasukkan ke dalam Skinner box, yaitu kotak kecil yang kedap, memisahkan merpati dari lingkungan normal, dan memungkinkan peneliti mengontrol seluruh variasi lingkungan, mengontrol dan mencatat event stimulus dan respon yang terjadi. Merpati lapar itu dihadapkan dengan stimulus dinding kotak yang salah satu sisinya ada bintik yang dapat mengeluarkan cahaya merah. Setiap kali merpati mematuk bintik merah, keluar makanan dari lubang di bawah bintik itu. Nah, untuk membuat merpati mematuk cahaya merah tersebut, perlu dibentuk tingkah laku karena mematuk cahaya bukan bagian dari tingkah laku normal merpati. Skinner mulai dengan memperkuat tingkah laku yang semakin mendekati mematuk cahaya. Yang pertama, merpati dilatih makan dari lubang makanan, kemudian makanan hanya diberikan jika merpati berdiri di dekat bintik cahaya. Selanjutnya, makanan hanya diberikan jika merpati berdiri di dekat bintik cahaya dan menegakkan kepalanya. Begitu seterusnya, makanan hanya diberikan jika merpati itu menatap bintik cahaya, dan akhirnya makanan segera diberikan ketika merpati mematuk cahaya itu.
Sejak itu, merpati semakin sering mematuk cahaya karena dengan patokan itu akan mendapat hadiah atau reinforcement makanan. Mengajar merpati memiliki repertoire tingkah laku baru, yaitu mematuk cahaya merah untuk mendapat makanan disebut pembentukan atau shaping tingkah laku. Sedangkan teknik yang dipakai dinamakan pendekatan berangsur. Tingkah laku yang sudah dimiliki juga dapat dihilangkan atau dipadamkan. Cara untuk melakukan eksistensi yaitu dengan menghilangkan penguat tingkah laku itu atau mengganti tingkah laku yang tidak dikehendaki dengan mengkondisikan tingkah laku baru yang dikehendaki memakai penguat positif. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan penguatan. Reinforcement atau penguat bisa bersifat positif maupun negatif. Penguat positif merupakan peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku yang dikehendaki itu berpeluang untuk diulangi terjadi lagi. Sedangkan penguat negatif merupakan peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku yang dikehendaki itu berpeluang diulanginya lebih kecil. Pemberian reinforcement perlu memperhatikan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penguat berkelanjutan, yaitu setiap kali tingkah laku yang dikehendaki muncul akan diberi penguat. Pemberian penguat dapat diatur, tidak kontinu tetapi selang-seling berdasarkan waktu maupun berbandingan. Yang kedua, interval tetap, yaitu pemberian reinforcement berselang teratur, misalnya 5 menit. Seperti pada percobaan Skinner, patukan pada menit yang kelima baru mendapat makanan. Akibatnya, merpati lama-lama enggan mematuk sesudah mendapat makanan dan baru mematuk sesudah mendekati waktu 5 menit. Yang ketiga, interval berubah, yaitu pemberian penguatan dalam waktu yang tidak tentu, tetapi jumlah atau rata-rata penguat yang diberikan sama dengan pengaturan tetap. Yang keempat, perbandingan tetap, yaitu mengatur pemberian penguatan sesudah respon yang dikehendaki muncul yang kesekian kalinya. Dan yang kelima, perbandingan berubah, yaitu memberikan reinforcement secara acak sesudah beberapa kali patukan dengan rata-rata sama dengan fixed ratio.